Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisa Faiza. Saya dari tim G025 199. Saya dari kelompok 5 dan di sini saya akan membahas mengenai anatomi truncus encephalitis, verticranialis, dan circulus arteriosus subjectus. Selanjutnya di sini untuk skenario-nya, Pak Arjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot dengan tangan kanannya sering gemetar berdiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Arjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan tentang anatomis dari substansia nigra. Yang B, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang C, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Selanjutnya ini adalah letak anatomis dari substansia nigra. Jadi substansia nigra akan membagi pedunculus cerebri menjadi culus cerebri atau pars anterior dan tegmentum atau pars posterior. Nah, substansia nigra sendiri adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan culus cerebri. Substansia nigra ini merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan dihubungkan dengan ganglia basalis. Dan substansia nigra ini terdiri atas pars compacta dan pars reticularis. Pars compacta pada bagian ini neuromelanin. Pigmen ini hasil sampingan pembuatan dopamin. Dopamin ini berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Kemudian ada pars reticularis, di mana terletak di sebelah ventral pars compacta. Ini mengandung neuron yang tidak Selanjutnya ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis atau nukleus basalis ini kelompok substansi yang segini sehat atau nukleus yang terletak di sentral dari hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia aba hemisferium cerebri. Nah, ganglia basalis ini tersusun atas. Pertama ada nukleus caudatus. Ini berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, kaput nukleus caudatus ini melanjutkan diri ke dalam putamen. Dan cauda nukleus caudatus ini berakhir di kompleks amygdaloideum. Selanjutnya ada nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis ini terdiri dari dua bagian putamen. Yang pertama ada putamen pada bagian lateral dan globus pallidus pada bagian medial. Nah, kedua bagian ini dipisahkan oleh lamina medullaris eksternal. Misalnya yang ketiga adalah corpus amygdaloideum. Ini berhubungan dengan sistem limbik. Dan dia berhubungan arah dengan ulkus pada gyrus hipokampi. Yang terakhir ada claustrum. Claustrum sendiri itu merupakan lamina gracia tipis di antara putamen dan insula. Selanjutnya ini penyusun batang otak. Nah, batang otak atau truncus encephalitis ini terdiri dari 3 struktur utama yang tersusun secara berurutan dari arah superior atas ke inferior bawah sebagai berikut. Yang pertama ini ada mesencephalon atau otak tengah. Ini merupakan bagian paling superior yang menghubungkan pons dan cerebellum dengan proses cephalon atau otak tanah. Di sini tempat temuannya substansia nigra, nukleus rubber, serta saluran cairan cerebrospinal bernama aqueductus mesencephali. Selanjutnya yang kedua ini ada pons Caroli. Ini merupakan struktur berbentuk seperti jembatan yang terletak di antara mesencephalon di superior dan medula oblongata di inferior. Ini berfungsi menghubungkan kedua hemisfer cerebellum atau otak kecil melalui pedunculus cerebellaris medius atau brachium pontis. Selanjutnya ini ada medula oblongata. Medula oblongata atau megalencephalon. Ini merupakan bagian paling inferior dari batang otak yang menghubungkan pons dengan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, di bagian ventralnya terdapat penonjolan yang disebut piramis atau tempat jaras motorik rectus corticus spinalis dan oliva. Selanjutnya untuk laporan kedua, Pak Joko, seorang pria usia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus vilisi. Kemudian yang B, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak atau mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Yang C, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial.
batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Baik, selanjutnya ini saya menjelaskan siklus arteriosus filisi. Jadi ini pembuluh darah yang menyusun lingkaran siklus filisi itu adalah yang pertama ada arteria communicans anterior, di mana pembuluh darah penghubung tunggal yang menjembatani kedua arteria cerebri anterior kanan dan kiri. Selanjutnya ada arteria cerebri anterior kanan dan kiri. Ini percabangan terminal dari arteria carotis interna yang berjalan ke fossa arah fossa longitudinal otak. Selanjutnya ada arteria carotis interna kanan dan kiri. Ini memasuki rongga tengkorak dan memberikan cabang utama di area ini. Selanjutnya ada kemudian ada arteri cerebri media. Dan kemudian ada arteri komunikans posterior kanan dan kiri, di mana ini pembuluh darah penghubung yang menghubungkan antara arteri cerebri media dengan arteri cerebri posterior. Kemudian ada arteri cerebri posterior kanan dan kiri, ini merupakan cabang terminal dari arteria basilaris. Nah, arteria basilaris sendiri itu terbentuk dari gabungan dua arteri vertebralis yang berjalan di sepanjang sulcus basilaris pontis. Selanjutnya untuk penyusun batang otak, yang pertama ada mesencephalon. Jadi secara anatomis, potongan melintang otak tengah ini memiliki ciri khas struktur yang tampak seperti wajah Mickey Mouse. Nah, struktur utamanya dibagi menjadi beberapa area. Yang pertama ini ada pedunculus cerebri, di mana ini terletak di sisi ventral dan dibagi oleh struktur berpigmen gelap bernama substansia nigra menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada crus cerebri dan tegmentum cerebri. Untuk crus cerebri sendiri ini di pars anterior dan mengandung berkas rambut saraf descendant vital seperti fibrae corticospinalis, fibrae corticonuklearis, dan jalur corticopontinas. Selanjutnya ini yang untuk tegmentum atau berada di pars posterior, ini merupakan area internal yang mengandung nukleus rubber atau tepung merah muda karena kaya akan zat besi, dan lemnicus lateralis untuk jalur pendengaran. Selanjutnya yang kedua ini ada tectum mesencephaly. Ini di bagian dorsal, ini merupakan bagian atap otak tengah yang terdiri atas dua pasang tonjolan bulatan atau quadrigeminal bodies. Yang pertama ini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada colliculus superior, ini bertindak sebagai pusat integrasi sensori motor untuk refleks visual. Selanjutnya ada colliculus inferior, ini medium menjadi stasiun relay untuk jaras pendengaran menuju ke talamus. Selanjutnya ini yang ketiga ada aqueductus mesencephaly, di mana ini saluran internal sempit yang menghubungkan antara ventriculus sepsius dengan ventriculus quadratus atau ventricle. Selanjutnya ada fossa, yang terakhir ini ada fossa interpedicularis. Ini itu celah dalam di antara dua pedunculus yang ditembus oleh pembuluh darah dan menjadi tempat keluarnya nervus oculomotorius atau nervus 3. Selanjutnya ada pons Farolli. Jadi pons ini bertindak sebagai jembatan anatomi yang terletak di antara mesencephalon dan medulla oblongata. Nah, strukturnya secara garis besar dibagi menjadi dua aspek. Pertama ada pons bacillaris atau bagian ventral, sisi depan, dan kedua ada pars tegmentalis pontis atau sisi dorsal. Nah, untuk pars bacillaris pontis itu dia memiliki penonjolan melintang yang di bagian tengahnya membentuk jalur berparit vertikal bernama sulcus bacillaris pontis. Ini tempat menempelnya arteria bacillaris. Kemudian di bagian lateral ini strukturnya meluas membentuk brachium pontis atau pedunculus cerebellaris medius yang menghubungkan batang otak secara masif dengan cerebellum. Nah, ini menjadi tempat keluarnya nervus trigeminus atau nervus 5 di sisi lateralnya. Selanjutnya ini untuk pars tegmentalis pontis atau sisi belakang. Ini membentuk bagian atas dari ruang fossa rhomboidea atau ventricle. Nah, di bagian ini terdapat struktur colliculus facialis yang merupakan sebuah benjolan internal yang terbentuk dari serat nervus facialis atau nervus 7 yang memutari nukleus dari nervus abducens atau nervus, dan ini menjadi tempat perlekatan struktur stria medullaris serta nukleus untuk saraf vestibularis dan cochlearis.
Soalnya ini medula oblongata yang bagian ventral. Jadi ini merupakan bagian terbawah. Jadi medula oblongata sendiri itu merupakan bagian terbawah batang otak yang menghubungkan pons dengan medula spinalis dan berperan vital sebagai pusat pengatur vasomotor dan respirasi. Nah, ini tuh merupakan struktur eksternal ventral atau depan. Yang pertama ini ada piramis. Ini tuh dua pilar longitudinal menonjol di garis tengah anterior yang terbentuk karena desakan tractus corticus spinalis. Di ujung inferiornya jaras ini saling menyilang membentuk batas tegas bernama decussatio pyramidum. Kemudian yang kedua ada oliva, di mana ini tonjolan oval di sebelah lateral piramis yang diakibatkan oleh desakan kompleks nucleus olivarius inferior di bagian dalam. Nah, yang ketiga ada sulcus ventrolaterales. Nah, ini celah di antara piramis dan oliva yang dilewati oleh akar saraf nervus hipoglossus atau nervus 12. Iya. Iya. Kemudian yang keempat ada sulcus posterolaterales. Ini celah di belakang oliva yang menjadi tempat keluarnya tiga saraf kranial sekaligus, yaitu ada nervus 9, 10, dan 11 atau 9 itu nervus glossopharyngeus, nervus 10 nervus vagus, dan nervus 11 ini ada nervus accessorius. Selanjutnya ini ada struktur eksterna dorsal atau tampak belakang. Ini membentuk bagian bawah dari fossa rhomboidea yang memiliki penanda klinis penting seperti trigonum nervi pagi dan trigonum nervi hipoglossi. Nah, di bagian bawah luar terdapat tonjolan jaras sensorik atau sensorik atau somatosensorik harus tubuh, yaitu fasciculus gracilis untuk ekstremitas bawah dan fasciculus cuneatus ini untuk ekstremitas atas. Kemudian adalah struktur internalnya, ini memiliki nukleus fungsional esensial seperti nukleus ambiguus atau motorik untuk nervus cranial 9, 10, 11 serta nukleus tractus solitarius atau sensori pengecap untuk cranial nervus 7, 9, 10. Selanjutnya ini untuk nervus cranialis yang terdapat di pons. Jadi yang pertama ada nervus trigeminus atau cranial nervus 5. Ini tempat keluarnya berada di brachium pontis dan fungsinya sendiri untuk sensorik ini menerima saraf somatosensorik atau nyeri, suhu, raba tekan dari area wajah, gigi, mukosa mulut, dan 2/3 anterior lidah. Kemudian untuk motoriknya dia menginervasi otot-otot punggungnya atau musculus masticulatus seperti musculus masseter dan musculus temporalis. Kemudian untuk kedua ada nervus abducens, ini ada cranial nervus 6 atau cranial nervus 6. Nah, ini tempat nukleus atau keluarnya. Untuk nukleusnya itu terletak di dalam pars segmentalis pontis. Ini terdapat di bawah benjolan folliculus facialis pada lantai fossa rhomboidea. Nah, sarafnya ini keluar pada sulcus bulbopontinus. Selanjutnya untuk fungsinya, ini ada fungsi motorik itu untuk menginervasi musculus rectus lateralis pada bola mata untuk menggerakkan mata ke arah lateral, ya lateral itu, atau melirik ke luar atau abduksi. Nah, yang ketiga ini ada nervus facialis atau cranial nervus 7. Untuk 4 nukleus motoriknya itu terletak di tegmentum pons, di mana serabut aksonnya ini berjalan melingkar di atas nukleus cranial nervus 6 membentuk genum internal yang memicu penonjolan folliculus facialis. Kemudian untuk sarafnya ini keluar di area angulus cerebellopontis. Untuk fungsinya sendiri yang untuk motorik ini mengatur seluruh otot ekspresi wajah untuk sensori. Khususnya ini membawa sensor pengecap dari 2/3 anterior lidah melalui nukleus tractus solitarius. Dan untuk parasimpatisnya atau otonom ini untuk fungsinya mengatur kelenjar air mata atau glandula lacrimalis dan kelenjar ludah bawah rahang atau glandula mandibularis dan subclinitis. Selanjutnya yang keempat ini ada nervus vestibulocochlearis atau nervus 8. Nah, ini tempat untuk kumpulan nukleinnya atau nuklei vestibular et cochlearis ini terletak di area lateral lantai ventrikel 4 atau stria medullaris perbatasan pons medula. Nah, saraf ini keluar di cekungan angulus cerebellopontis. Untuk sendiri untuk sensori khusus untuk komponen vestibularis ini mengatur sistem keseimbangan posisi tubuh dan kepala terhadap gravitasi, dan untuk fungsi komponen koklearis ini sensorik khusus komponen koklearis ini membawa impuls sensorik pendengaran dari telinga dalam ke otak. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.